Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya senang sekali bisa melakukan wawancara bersama Bapak Dr. Maksi, SHMHKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Ya. Sebelumnya Bapak perkenalkan mungkinnya terlebih dahulu. Nama saya Nailan Robrani dan saya merupakan mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Indonesia. Ya betul. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Semoga Naira sehat juga kan? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak. Kalau masuk dinas kesehatan harus sehat. Iya betul sekali. Nah mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih banyak karena Bapak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu langsung dan mendapat kesempatan untuk berdiskusi. Nah jadi Bapak sebelumnya wawancara ini merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran bagi saya pribadi dan juga sekaligus harapannya bisa memberi manfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman yang menonton. Iya betul. Mungkin dalam perbincangan ini Bapak nantinya kita akan membahas mengenai kondisi-kondisi kesehatan yang ada di Kabupaten Subang, kemudian juga kebijakan dan regulasi yang ditetapkan, serta tantangan apa sih yang sedang dihadapi dan juga harapan-harapan ke depan bagi masyarakat Kabupaten Subang. Nah, semoga wawancara ini bisa memberikan inspirasi dan juga pemahaman bagi kita semua. Nah mungkin Bapak sebelum ke pertanyaan yang pertama, saya mempersilahkan dulu Bapak untuk memperkenalkan diri, mungkin dari nama, asal, jabatan, dan juga background pribadi Bapak. Ya baik, terima kasih Neng Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat datang di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Kita ada janjian beberapa hari yang lalu ya, bahwa hari ini bisa dilaksanakan. Terima kasih sudah berkunjung ke sini dan ingin melakukan pendalaman terkait beberapa hal yang memang ingin dipertanyakan. Kalau saya Dr. Maksi, pelayanan kesehatan ini sudah sejak tahun 2021 saya jadi kepala dinas. Pada saat sedang menghadapi pandemi COVID, ya. Saya sudah berkeluarga, anak 4, cewek semua anak saya. Ya, kalau asal saya sebenarnya dari Sulawesi, cuma mendapatkan tugas waktu itu tugas PTT, pegawai tidak tetap dulu kalau dokter. Kalau zaman sekarang namanya internship. Dulu kami PTT namanya 3 tahun di Subang. Dan ternyata saya betah di Subang, dapat jodoh orang Subang dan sudah tidak kembali lagi ke Sulawesi seperti itu. Iya. Terima kasih mungkin Bapak untuk perkenalan singkatnya. Berarti kurang lebih durasi menjabat Bapak itu sudah 4 tahun 7 bulan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak boleh dijelaskan nih apa peran dan tugas utama Bapak sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan juga peran serta fungsi Dinas Kesehatan secara kelembagaan. Iya, kalau saya sih sebenarnya memimpin dan membantu tugas Pak Bupati melaksanakan urusan di bidang kesehatan. Kan Pak Bupati ini banyak tugasnya. Saya membantu di urusan bidang kesehatan. Nah, tugas pokoknya apa saja? Ya, Pak Dinas Kesehatan itu merencanakan perumusan kebijakan, ya. Kemudian kita melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan, baik itu ada di rumah sakit maupun ada di puskesmas atau sarana kesehatan yang lain, dan ada juga yang swasta, ya, tidak hanya negeri. Kemudian kami melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian. Kemudian saya juga menyelenggarakan administrasi umum di bidang kepegawaian dan pelayanan, misalnya orang-orang yang ingin membuat surat-surat
izin praktek, membuat apotek, membuat klinik, rumah sakit, ya kami yang membantu itu. Dan yang terakhir saya harus melaporkan kinerja baik itu kepada lintas sektor yang lain maupun kepada Pak Bupati sebagai atasan saya yang memberikan tugas. Jadi Betul. memang banyak sekali tugas. Oh iya, kami mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Ya. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tahu gimana sih Pak gambaran permasalahan kesehatan yang saat ini sedang ada di wilayah Kabupaten Subang, mungkin terkait permasalahan penyakit atau Iya, jadi gini, sebenarnya tidak hanya di Kabupaten Subang, secara umum di Indonesia ini kita masih mendapatkan yang namanya fenomena triple burden. triple burden, betul? Ya, betul. jadi penyakit yang dulu belum bisa tuntas masih ada saja, seperti tuberkulosis kan dari dulu ada, yang namanya TBC mungkin dari zamannya perang kemerdekaan sudah banyak sekali, ya, tapi sekarang belum tuntas. Yang kedua, penyakit-penyakit yang sekarang menjadi pembunuh papan atas, seperti penyakit yang namanya tidak menular, PTM. Karena itu dulu TBC penyakit menular, sekarang ada penyakit tidak menular, mulai dari jantung, stroke, kanker, gagal ginjal. Nah, itu kan menjadi beban yang kedua. Dan beban yang ketiga tuh pandemi, penyakit yang betul-betul new emerging, baru datang, ya. Kita tidak sangka-sangka kan pandemi itu pernah datang gitu ya. Tidak untuk kemungkinan ada lagi pandemi mungkin di zaman-zaman tahun-tahun yang kedepannya lagi. Jadi secara umum Subang juga mengalami yang triple burden disease, tapi yang menjadi sorotan untuk fenomena 1 tahun terakhir ini yaitu tadi penyakit menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk. Ya, kita ini yang memang mungkin kalau Neng Naila tanya kepada masyarakat di sekitar rumah di Pemanukan sana itu, ya orang kan sekarang tuh pada sakit badan, nyeri, tuur, cangkeng kan, sampai tuh bisa jalan kadang-kadang, ya. Itulah kalau saya lihat angkanya ini kan antara DBD dan chikungunya, ya. Dimana kan kalau demam berdarah itu vektornya Aedes aegypti, sedangkan kalau chikungunya itu Aedes albopictus, satu nyamuk rumahan, satu nyamuk kebon, ya. Tapi dua-duanya merebak ya, karena terkait dengan musim juga di kita yang pancaroba, hujan panas, itu memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak dengan cepat. Jadi memang dipengaruhi iklim gitu ya? Oh iya, kalau kita lihat angkanya, kalau DBD sih sebenarnya sedikit turun, walaupun itu sebenarnya di atas rata-rata. Dibanding tahun lalu kita kalau DBD itu 1.900 kasus 1 tahun. Nah, sedangkan yang sampai hari ini kita sudah sekitar 806 kasus sampai bulan Agustus akhir. Tapi kalau chikungunya luar biasa. Tahun 2024 itu cuma 12 kasus. Sekarang sampai hari ini 1.103 kasus. Berkali-kali lipat, ya. Iya, cuma masih beruntung karena apa? Chikungunya itu tidak atau jarang mengandung resiko kematian. Itu yang membuat kita syukur ya. Berbeda dengan DBD. DBD yang sangat riskan, ya. Tapi memang meningkatnya cukup tajam sekali. 12 ke 1.100. Kaget juga. Ya, betul. Karena memang dari tetangga juga kesaksian kayak, aduh sakit ini, sakit itu kan. ini, katanya. Yang kalau aki-aki nenek-nenek nyeri itu kan wajar ya. Iya. Ini datang pasien saya umur 5 tahun, kenapa deh? Ini Pak nyeri tubuh lah. Ada chikungunya, ya. Itu. Ya, gitu emang kemarin emang sedang naik-naik. Oh, banyak sekali, luar biasa. Kemudian Bapak dengan kan itu naik yang sangat tinggi besar gitu ya. Betul. Nah mungkin dari dinas sendiri ada nggak sih Pak kebijakan atau regulasi yang kemudian diterapkan untuk menangani permasalahan chikungunya? Iya, jauh-jauh hari sebenarnya
di akhir sekitar bulan November 2024 kan memang sebenarnya sudah ditahu siklusnya begitu potensinya dalam setahun itu kita sudah ada gambaran. Jadi sejak bulan November 2024 sebenarnya sudah muncul surat edaran kewaspadaan dari Pak Gubernur Jawa Barat terkait dengan hati-hati penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk, ya. Nah, dari surat edaran gubernur ada juga surat penegasan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di bulan Januari itu. Nah, kemudian kami juga melakukan penguatan dengan menerbitkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan untuk seluruh puskesmas untuk menindaklanjuti surat edaran gubernur tentang kewaspadaan itu, supaya melakukan koordinasi baik itu di internal puskesmas maupun dengan lintas sektor yang ada di kecamatan maupun desa. Jadi dasar regulasinya kami sudah jauh-jauh hari sebenarnya, bukan pada saat di tengah tahun, tidak, dari awal akhir 2024 kami sudah waspada. Ya. Nah, mungkin ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan gitu Pak terkait adanya pelaksanaan si kebijakan tersebut. Mungkin tadi sedikit disinggung. Tentunya berbagai upaya kami lakukan, ya, mulai dari bagaimana mensosialisasikan, ya, baik itu internal kami melalui Dinas Kesehatan sampai kepada UPT kami ada di 40 puskesmas itu kami sudah melakukan itu. Nah, koordinasi dan puskesmas melanjutkan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun desa. Yang kedua, upaya-upaya penanggulangan kami sudah misalnya mengirimkan sosialisasi itu melalui berbagai platform media sosial, ya, baik itu milik Dinas Kesehatan maupun milik puskesmas. Kami sosialisasikan pada masyarakat juga melalui teman-teman kader kesehatan atau grup-grup media sosial yang bisa kami bagikan supaya masyarakat tahu tentang informasi itu, apa itu DBD, apa itu cikungunya, bagaimana cara menghindari atau bagaimana cara mengatasi, ya kami sosialisasikan. Nah, termasuk di dalam kami menyiapkan langkah-langkah strategis penanggulangannya seandainya upaya pencegahan itu bobol gitu kan, ya. Nah, upaya penanganan kami sejak bulan November sudah mengirimkan namanya misalnya RDT, itu logistik untuk melakukan tes apakah ini betul-betul DBD, ada ini cikungunya. Karena kan kadang-kadang orang cuma panas dingin biasa nyeri, oh saya juga demam berdarah, tapi setelah kita tes ternyata tidak. Nah, jadi kita sudah mendistribusikan logistik untuk diagnostik. Yang kedua, untuk pencegahan seperti bubuk abate, ya kami juga sudah share ke puskesmas. Dan terakhir, ya kami menyiapkan layanan untuk misalnya yang sedang, yang berat, ya kami sudah berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit yang bisa merawat pasien-pasien yang memang butuh perawatan. Jadi sebenarnya kami sudah siapkan untuk penanggulangan juga sampai ke tingkat yang memang sampai yang berat juga, ya. Jadi memang dari mulai pencegahan hingga penanganan memang sudah kami lakukan, ya. Nah, mungkin dengan adanya upaya ini kan kita tidak lepas dari adanya koordinasi kerjasama. Nah, mungkin di sini boleh dijelaskan Bapak peran masyarakat sendiri gitu ataupun stakeholder dalam adanya upaya yang dilakukan dinas ini. Iya, sebenarnya kan demam berdarah dan cikungunya ini musuh kita tuh nyamuk. Nyamuk yang membawa virusnya ini kan, ya, virus Cik dan virus dengue. Nah, jadi perang kita ini dengan nyamuk. Artinya kan kalau perang dengan nyamuk, saya butuh bantuan nih lintas sektor yang lain, ya, termasuk masyarakat. Nah, lintas sektor yang mana aja, misalnya ya Dinas Pendidikan. Kami kan itu ada yang namanya kader Jumantik, juru pemantau jentik kan.
Artinya anak-anak sekolah kita didik supaya mereka dengan alat-alat sederhana, memakai baterai, memakai senter itu bisa melihat apakah di rumah itu ada potensi perkembangbiakan nyamuk-nyamuk, ya, dengan kita ajarin cara-caranya. Yang kedua misalnya koordinasi dengan dinas lingkungan hidup, karena kan terkait masalah sampah, masalah penampungan air itu kan kita harus koordinasi juga, karena banyak sekali sampah-sampah yang bisa menampung air yang menjadi perindukan nyamuk, ya. Termasuk juga misalnya dinas pemberdayaan masyarakat desa. Di situ kan mengkoordinir para kader RT RW bagaimana memberantas sarang-sarang nyamuk, baik itu dalam rumah maupun luar rumah. Kita ingin sih upaya untuk pemberantasan sarang nyamuk ini ya menjadi budaya. Jadi jangan hanya insidentil kasus banyak, Tiba-tiba ada ini lagi, setelah itu sudah sudah padam lagi kegiatan. Saya menjadi kebiasaan budaya supaya kita tidak lagi terjadi lonjakan-lonjakan kasus yang memang sebenarnya bisa dicegah, ya. Dan tentunya peran serta masyarakat. Sebagaimana kami mengimbau kalau masyarakat tidak ikut bergerak, kami kesulitan tentunya. Jadi memang dari masyarakatnya sendiri harus tahu, mampu dan mau, ya. Dan mau, iya. Gitu. Iya. Karena bukan buat siapa ya, buat masyarakat juga ya. Iya. Iya, betul. Jadi memang banyak peran juga ya di sini buat karena sebaik-baiknya penanganan ya lebih baik pencegahan gitu ya Pak, daripada pengobatan. Dan itu memang hal yang gampang diucapkan tapi sulitnya untuk dilaksanakan kan. Betul. Iya, nyamuk itu cuma yang ini ada fenomena di masyarakat yang yang istilahnya menurut kami bertentangan dengan prinsip orang kesehatan. Kalau kami kan misalnya untuk bagaimana mencegah DBD, menanggulangi DBD, kami itu jurusnya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Metodenya kan dengan bisa 3M+, menutup, menguras, yang ketiga kan bukan lagi mengumpul sampah itu tapi mendaur ulang kan. Tapi banyak orang yang kalau dengar DBD, dengar cikungunya, mintanya fogging. Nah, ini kan berbeda pandangan kita. Nah, pada kesempatan podcast hari ini juga saya ingin menjelaskan bahwa gini, kalau fogging itu kan dia hanya membunuh nyamuk dewasa. Betul. Artinya, sedangkan nyamuk ini dia bertelur setiap 10-14 hari. Artinya hanya bertahan 2 minggu, kalau telurnya pecah, jadi lagi tuh nyamuk. Nyamuknya banyak lagi. Ada satu tempat yang sudah sampai hari ini di kami, dia sudah minta fogging yang 3 kali. Tapi kami yang ketiga kami tolak. Karena apa? Tidak mungkin dengan fogging. Yang paling efektif adalah memberantas sarang nyamuk. Tadi dengan 3M+ itu. Karena itulah bukti bahwa fogging tidak efektif. Nyamuk, satu ekor nyamuk betina yang selamat begitu menetas 200-400 ekor anaknya. Artinya betapa tidak efektifnya. Dan dari hasil penelitian Labkesmas yang di Pangandaran, hampir 93% nyamuk yang ada sekarang itu sudah kebal dengan insektisida yang kita pakai. Saya contohkan, fogging skala kecil hampir semua orang melakukan, yaitu dengan misalnya insektisida semprot. Saya tidak sebut mereknya ya, merek B, merek H, kan itu hampir tiap hari. Selesainya nyamuk di rumah? Tidak selesai. Besok ada lagi. Itulah fogging skala kecil. Jadi, tapi kalau kita misalnya mau bersih, tapi kan jangan sama 1-2 rumah, harus 4. Ya, jangan kalau kita mau bersih, kenapa kita mau bersih daripada nyamuk ada aja. Kalau tetangga kita tidak, ya
Nyamuk itu ulinnya 200 meter, Neng. Iya, Ya, jadi kita anu bisa- 200 meter terdibersihkan mah datang ke kita Iya, juga. betul. Seperti itu. Dosen saya juga pernah bilang katanya yang justru yang mudah dikendalikan tuh yang masih berbentuk jentiknya gitu, iya. ketimbang yang udah jadi nyamuk. Ya, Karena kan nyamuk. kita nyamuk kita nggak tahu terbangnya kemana Iya, gitu. betul. Sedangkan jentik kan kita kelihatan, bisa Betul. terkontrol. Betul. Itu memang yang lebih efektif memang. Efektif itu. Iya, yang plus. Iya. Tapi memang masyarakat itu paradigmanya masih berpikir fogging gitu. Iya, Solusinya fogging. saya punya satu kisah sukses ya. Ada salah seorang petugas DBD yang menurut saya luar biasa, ya, itu di Puskesmas Legon Kulon. Legon. Ya, sayang kira-kira 4-5 tahun yang lalu dia pindah tugas ke luar Subang. Selama dia jadi petugas DBD itu mau namanya musim hujan, mau namanya musim kemarau, sepanjang bulan, sepanjang minggu dia keliling memberantas sarang nyamuk. Apa yang kami dapatkan? Tidak pernah ada laporan kasus DBD dari Legon Kulon. Oh, keren itu. Nah, itu contoh, kita bukan tidak ada contoh ya. Orang bilang, itu mah. Jadi sebenarnya paling efektif itu memberantas sarang Itu nyamuk. salah satu contoh nyata. Iya, contoh nyata itu. Contoh nyata itu Tidak sampai pernah ada laporan dari situ. Iya, iya. Ya, kalau fogging itu sebenarnya hanya untuk menenangkan masyarakat. Iya. Jadi seolah-olah kalau sudah berasap sana sini, masyarakat cepat puas, oh ini aman. Padahal besok ada kasus dari situ lagi ada. Ya, banyak kejadian seperti itu ya. Nah, mungkin itu kan dari sudut pandang kita sebagai kesehatan. Nah, Tapi betul. Kan masyarakat belum tentu bisa Nah, memikirkan ke arah itu sana. mungkin tugas Neng Naila kalau sudah lulus, itu bagaimana memberikan edukasi yang cepat dipahami masyarakat, ya, terkait dengan strategi terbaik menanggulangi penyakit seperti ini, salah satunya ya. Soalnya kan kadang-kadang masyarakatnya kalau disuruh ayo bersemu, morel gitu kan, malas. Iya, itu Pak. Itu juga mungkin nyambung sama pertanyaan yang selanjutnya, karena di sini kan apa sih yang menjadi tantangan terbesar Dinas Kesehatan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin tadi Ya, udah itu disebutkan. tadi Itu salah satu perbedaan sih. persepsi kita. Nah, itu. Bagaimana berperan dengan nyamuk ini, beda persepsi antara orang kesehatan dengan orang yang belum paham sebenarnya, bukan tidak mengerti tapi belum paham betul bagaimana sih memutus siklus hidup nyamuk ini. Ya, salah satu tantangan, dan ini menjadi PR kita bersama. Harus ada cerita terkait sukses story yang memang membuat masyarakat terinspirasi ya. Dan mau bergerak. Iya, dan memang juga menjadi tugas kami bahwa petugas kami ini harus lebih kreatif lah, harus lebih lebih aktif lagi mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan. Itu mungkin salah satu tantangan terbesar. Iya. Ada selain itu mungkin Pak ada lagi tantangan dari keterbatasan adanya sumber daya dari kita atau terkait. Iya, yang jelas gini, kalau misalnya masyarakat mau minta fogging, yang jelas kami ini di kabupaten hanya punya sekitar 9 orang tenaga foggernya itu. Ya, kami punya sekitar ada 10 mesinnya. Ada beberapa desa maupun kecamatan atau puskesmas yang punya mesin fogging, tapi rata-rata sudah kondisinya banyak yang sudah tidak baik maupun masih jalan tapi sudah tidak terstandarisasi. Kan harus ada semacam pemeriksaan berkala, pemeliharaan supaya itu sesuai standar, karena kalau partikel yang keluar tidak sesuai dengan standar itu fogging juga asapnya tidak efektif memberantasnya ya. Termasuk juga gini, jumlah titik fogging yang kami terima dari
anggaran yang kami dapat itu tidak banyak. Tahun ini kita di anggaran murni kemarin dapat 30 titik, dan yang sekarang di perubahan anggaran ini kami dapat 100 titik lagi, jadi 130. Coba yang bayangkan kalau semua masyarakat minta fogging, ya kita ini 253 desa dan kelurahan, ya artinya satu desa satu titiknya cukup biayanya kan, nggak cukup titiknya cuma 130. Apalagi kadang-kadang kalau satu desa itu beberapa titik kalau jadi fokus penyebarannya. Jadi memang ya kurang titiknya. Tapi saya sebenarnya karena kita tidak terlalu mengeluh karena itu memang bukan cara yang efektif. Iya, dari awal tadi kita Dari awal kita sudah bilang PSN-nya sarang nyamuknya harus diberantas dengan memberantas jentiknya, bukan nyamuk dewasanya. Ya. Nyamuk dewasa kan umur nyamuk tahu nggak? Nyamuk itu sekitar paling lama 14 hari dia mati. Artinya kalau jentiknya calon anaknya ini kita berantas, hanya dalam waktu 2 minggu itu nyamuk dewasa udah habis semua. Begitu kan logikanya? Iya. Tanpa kita ngapa-ngapain itu mati sendiri. Iya, betul. Jadi nyamuk itu nggak pernah berulang tahun, nomor 1 tahun ya. Enggak, dia tuh 2 minggu udah mati, ya gitu. Jadi kayak sekarang juga fogging juga kayak nggak kurang efektif gitu Nah, memang tidak efektif. 93% insektisida yang dipakai fogging itu sudah kebal. Nyamuk kebal dengan insektisida itu. Dan kalau kita membunuh nyamuk yang dewasanya, tapi kalau memang pakannya dia udah bertelur, Ya, nanti besok tinggal ada tunggu lagi. 2 minggu udah Jadi menetas. lagi. Ya, jadi percuma kita mengulang dan gitu. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Jadi Iya. mungkin itu yang harus diubah itu. Oh iya, jadi masyarakat harusnya kita bahu-bahu ya, sempat 2 minggu atau 3 minggu aja kita melakukan pemberantasan, efektivitasnya akan kelihatan, kasus akan menurun. Ya mungkin Bapak tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai tantangan terbesar, kemudian juga bentuk kerjasama serta harapan-harapan Bapak untuk Kabupaten Subang ini. Nah mungkin sebelum ditutup Bapak ada pesan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan, boleh disampaikan? Ya, baik, harapan saya untuk seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Subang. Kami kan punya indikator kinerja utama, yaitu bagaimana masyarakat khususnya masyarakat Subang ini memperoleh umur harapan hidup yang setinggi-tingginya. Ya, dan ini menurut saya adalah tugas kita bersama, karena mewujudkan insan yang sehat itu tidak hanya bergantung upaya dari insan kesehatan saja, tapi juga berbagai faktor non kesehatan, misalnya di faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan secara umum adalah sejumlah faktor yang memang sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat maupun umur harapan hidup. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, mengambil peran sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing supaya upaya untuk mewujudkan angka harapan hidup dan derajat kesehatan yang seoptimal mungkin ini gampang tercapai, karena ini adalah upaya kita bersama. Nah, mungkin tadi kan pesan untuk masyarakat ya Bapak. Mungkin ada nggak sih pesan khusus Bapak untuk pemerintah pusat terkait dukungan bagi dinas kesehatan daerah? Ya, harapan saya kedepannya tentunya Dinas Kesehatan khususnya Kabupaten Subang ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Dari 40 puskesmas yang ada, kami ada 15 puskesmas yang memang belum memiliki fasilitas tempat rawat inap. Dan untuk zaman sekarang tentunya ini menjadi kebutuhan kita,
karena ada 144 jenis penyakit yang memang harus selesai puskesmas. Dan kita lihat kadang-kadang hanya penyakit yang sederhana, misalnya hanya panas, batuk pilek, kemudian ada muntah-muntah dan diare misalnya, orang ada di UGD rumah sakit. Nah, saya berharap sih yang menjadi kewenangan dokter umum itu bisa kita selesaikan di puskesmas. Dan tentunya sangat membantu masyarakat juga dengan upaya mendekatkan pelayanan. Karena kalau hanya penyakit yang ringan harus jauh ke rumah sakit, tentunya masyarakat juga menjadi lebih sulit ya. Karena tidak semua orang yang punya mobil, tidak kadang-kadang tidak ada juga yang misalnya punya mobil bisa dibawa, tapi kadang-kadang tidak ada yang nungguin. Tapi kalau dekat dengan rumah itu bisa masyarakat bergantian. Yang berikutnya adalah tentunya alat-alat kesehatan. Kami ingin sih seperti USG, kemudian EKG, kemudian hematologi analyzer, dan fotometer itu sudah ada di puskesmas sehingga masyarakat tidak harus kalau mau memeriksakan apakah ini DBD atau ini tipes ya, karena panasnya sudah 2 hari tidak turun misalnya, itu kan harus ke laboratorium. Nah, saya ingin itu sih ada semua di puskesmas sehingga betul-betul masyarakat itu tidak jauh-jauh kemana-mana. Puskesmas menjadi mitra utama, tujuan utama kita mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, mungkin Bapak sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Bapak? Saya tentunya mengucapkan terima kasih. Apapun hasil yang dicapai oleh Dinas Kesehatan tentunya bukan merupakan hasil kerja kami, tapi upaya kolaborasi dari lintas sektor. Teman-teman saya di OPD yang lain tentunya juga memainkan peranan, terutama juga dengan teman-teman di kecamatan, teman-teman di desa, dan juga pasti masyarakat. Mari kita lanjutkan upaya kolaborasi ini untuk mewujudkan masyarakat Subang yang panjang umur, sehat, ya lahir dan batin. Amin. Terima kasih. Nah, ya Bapak, mungkin alhamdulillah untuk wawancara kita bersama Bapak Dr. Maksi SHMHK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang telah selesai. Mungkin terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas waktu yang telah diberikan juga, atas wawasan dan juga pemahaman baru yang kami dapatkan hari ini. Dan semoga harapan-harapan dan juga target yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita sampaikan dapat tercapai di kemudian hari. Dan tentunya semoga masyarakat Kabupaten Subang bisa semakin lebih peduli terhadap kesehatannya. Amin, amin. Saya juga memohon maaf Bapak apabila dalam proses wawancara ini dari saya pribadi ada perlakuan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton. Nah, mungkin selanjutnya saya Naila Nurobani bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.